Baik, kepada saudara Andri, sudah boleh mempersiapkan diri. Kita akan mulai sebentar lagi. Saudara Daniel sudah hadir? Hadir, Sir. Sudah letakkan di forum folder dosen? Sudah, Sir. Coba. Pak Saiful. Baik. Kita akan mulai sebentar lagi. Baik, silakan mulai. Baik, oke. Bisa dengarkan suara saya? Oke, selamat malam, Serton dan teman-teman semuanya yang menyaksikan. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Andri, NPM 1831006. Baik, saya mulai dengan judul. Judul dari skripsi ini ya adalah perancangan dan pengembangan aplikasi web scheduling pada perusahaan manufaktur dengan penerapan algoritma genetika. Kemudian latar belakang dari penelitian ini, yang pertama adalah industri manufaktur, ya, adalah salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto dunia maupun Indonesia. Tercatat pada tahun 2018 untuk dunia sebesar 16,821%. Kemudian untuk Indonesia pada tahun 2019 itu sebesar 19,702%. Kemudian yang kedua, untuk menunjang efisiensi manufaktur diperlukan rencana yang dapat memberikan hasil optimal, salah satunya penjadwalan. Yang ketiga, dalam industri manufaktur bisa saja terjadi kendala ataupun hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi. Contohnya kerusakan pada mesin, perubahan pesanan, dan pembatalan pesanan. Nah, dari kendala ini dapat menyebabkan operator dan mesin tidak bekerja secara optimal. Sehingga kemudian dapat memperpanjang total waktu penyelesaian pekerjaan maupun keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara merancang aplikasi scheduling pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, bagaimana cara merancang aplikasi scheduling pada perusahaan manufaktur dengan penerapan algoritma genetika dan metode prioritas penjadwalan earliest due date. Yang ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi scheduling pada perusahaan manufaktur berbasis web. Dan state of the art dari penelitian ini adalah penelitian ini menerapkan algoritma genetika dan metode prioritas penjadwalan earliest due date dalam penyelesaian dari job scheduling. Kemudian manfaat dari penelitian ini, yang pertama terhadap pengguna, itu ada memudahkan penjadwalan produksi industri manufaktur dengan sistem produksi aliran job shop. Kemudian yang kedua, memudahkan penyelesaian job shop scheduling problem pada industri manufaktur dengan sistem produksi aliran job shop. Dan manfaat untuk peneliti, itu yang pertama sebagai prasyarat kelulusan jenjang pendidikan strata 1 ilmu komputer di Universitas Internasional Padang. Yang kedua, sebagai pembuktian kalian dalam bidang ilmu komputer, terutama pada pengembangan web, algoritma, dan artificial intelligence. Kemudian yang ketiga adalah bagi akademisi. Yang manfaat terhadap akademisi ini adalah sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya, terutama di bidang pengembangan web, algoritma, dan artificial intelligence. Tinjauan pustaka dari penelitian ini ada 5. Ya. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Umar Hasan beserta rekannya pada tahun 2018 dengan judul penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika di STT Wastu Kencana Purwakarta. Nah, penelitian ini membahas tentang pengembangan aplikasi penjadwalan berbasis web dengan metode dan menerapkan algoritma genetika dalam penjadwalan. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Ulil Hamidah beserta
Rizky Ahmad Sugando. Nah, penelitian ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Produksi Menggunakan Metode Earliest Due Date. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem informasi penjadwalan berbasis web dengan penerapan metode Early Due Date dan metode pengembangan aplikasi waterfall. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ripala Badi dan Sapitri Juanita dengan judul Implementasi Algoritma Genetika pada Aplikasi Penjadwalan Kelas Menggunakan Metode Roulette Wheel Selection berbasis web dan membahas tentang pengembangan sistem informasi penjadwalan berbasis web dengan penerapan algoritma genetika dan metode pengembangan aplikasi prototyping di PT DigiKids Indonesia. Yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktarina dan Aliauma Hajar. Nah, penelitian ini berjudul Perancangan Sistem Penjadwalan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi dengan metode algoritma genetika. Penelitian ini dilakukan pada Stkom Pelita Harapan dan membahas tentang pengembangan sistem informasi penjadwalan dengan integrasi web dan desktop, penerapan algoritma genetika, dan metode pengembangan aplikasi SDLC. Kemudian terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Dharma mengenai penggunaan metode pengembangan aplikasi SDLC dalam perancangan dan pengembangan aplikasi simulasi pendaftaran kursus berbasis web. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama untuk metode pengembangan aplikasi digunakan model SDLC (Software Development Lifecycle) dengan langkah pertama analisis, kedua desain, ketiga implementasi, keempat pengujian, dan kelima pemeliharaan. Penjelasan mengenai analisis, penulis menganalisis apa saja menjadi kebutuhan untuk merancang sistem ini. Kemudian pada tahap desain, mendesain baik itu tampilan UI ataupun database dengan menggunakan ERD. Dan kemudian untuk implementasi, mengimplementasikan apa yang telah dianalisis dan telah didesain. Dan masuk ke tahap pengujian dengan menggunakan pengujian black box. Dan untuk yang kelima, tahap pemeliharaan tidak dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, algoritma genetika. Nah, algoritma genetika ini merupakan salah satu artificial intelligence dan saya gunakan untuk membuat dan mengoptimalkan penjadwalan produksi. Langkah yang pertama itu ada inisialisasi populasi, kemudian evaluasi, 3 seleksi kromosom, 4 crossover, 5 mutasi pada kromosom crossover. Kemudian setelah mutasi maka akan menghasilkan suatu populasi yang baru. Dan populasi ini akan dilanjutkan lagi dari evaluasi fitness value sampai mendapatkan hasil yang paling optimal. Kemudian terakhir ada metode earliest due date. Nah, metode ini adalah salah satu metode prioritas penjadwalan. Nah, metode ini mengurutkan pekerjaan dengan berdasarkan pada tanggal jatuh tempo yang paling dekat. Jadi tahapannya itu adalah menghitung tanggal jatuh tempo dari pekerjaannya, kemudian mengurutkannya dari yang paling singkat ataupun yang paling dekat. Baik, dosen pembimbing untuk penelitian ini adalah Pak Suparno. Baik. Ya. Kasih 20 menit presentasi, itu nanti 7 menit kasih. Kenapa? Baik. Kita mulai dengan 2 pertanyaan dulu. Yang pertama adalah mengapa Anda menggunakan SDLC? Apa pertimbangan Anda menggunakan SDLC sebagai metode? Untuk kenapa menggunakan SDLC? Nah, dari tinjauan pustaka yang tadi saya sebutkan, rata-rata menggunakan SDLC. Jadi saya mengikuti apa yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Baik, kalau gitu, tahukah Anda proyek seperti apa yang menggunakan SDLC, proyek apa yang mendingan menggunakan Scrum, proyek apa yang mendingan menggunakan Kanban atau semacamnya? Apa karakteristik proyek yang sebaiknya menggunakan SDLC? Karakteristik dari proyek yang sebaiknya menggunakan SDLC.
karakteristiknya. Karena kalau Anda hanya menyebutkan literatur yang Anda baca menggunakan SDLC, saya bisa memberikan literatur berbeda menggunakan Scrum. Saya bisa menggunakan literatur berbeda menggunakan Spiral. Saya bisa memberikan literatur berbeda menggunakan Extreme Programming. Apakah literatur tersebut salah? Enggak. Oleh karena itu Anda harus tahu mengapa Anda menggunakan SDLC. Jadi mengapa Anda, pertimbangan apa Anda untuk memilih SDLC sebagai metode pengembangan? Yang saya pertimbangkan itu cuman aplikasi sekompleks apa yang saya mau rancang dan kembangkan. Itu aja sih yang jadi pertimbangan saya. Jadi pertimbangan kamu, yang penting saya gunakan atau saya kembangkan. Terus apa lebihnya proyek skripsi kamu ini? Lebihnya? Yes. Apa state of the art yang dimiliki skripsi kamu? Karena kalau kamu cuma memberikan, kalau kamu seperti istilah kamu ya, hanya membuat sistem seperti itu, maka nilai kamu cuma C. Oh, nggak usah lah. Ya cuma nggak layak lah. Jadi gimana? Oke. Kenapa saya menggunakan pembelajaran OT sebentar. Pembelajaran buat yang lain. Ada 3 kata yang tidak boleh kamu sebut dalam sidang atau menjawab pertanyaan sidang. Apapun itu dan apapun yang kamu lakukan. 3 kata itu adalah hanya, cuma, saja. Hindari menggunakan 3 kata itu. Kenapa? 3 kata itu telah terbukti membuat orang gagal sidang lebih banyak dibanding yang kata-kata lain. Jadi hanya, cuma, saja. Itu 3 kata yang tidak boleh kamu gunakan sama sekali. Oke, kembali. Yo, Andri, silakan. Oke, yang menjadi kelebihan di sini adalah saya menerapkan algoritma genetika. Jadi zona utama saya ini ada 2. Jadi saya menggabungkan metode prioritas Jawa. Penggunaan metode ini, penggunaan metode early student ini digunakan pada saat inisialisasi populasi awal. Jadi kalau misalnya algoritma genetika itu kan inisialisasi populasi awalnya itu secara acak. Tapi karena saya menggunakan early student, jadi saya mengurutkan dulu, jadi berjalannya menurut saya akan lebih cepat. Kalau gitu dia bisa menggunakan metode pengembangan apa saja, bisa SDLC, bisa Scrum, bisa Kanban, bisa Spiral, bisa JAD, bisa Extreme Programming dan lain-lainnya. So, kembali, why kamu pilih SDLC kalau begitu? Nyerah? Sahut dulu ya pertanyaannya. Jawabnya nanti. Oke, mikirin jawabannya baik-baik. Nanti kita ketemu di sidang skripsi. Oke.